Pemirsa, data imigrasi menyebutkan Mentan Syahrul Yassin Limpo belum masuk ke Indonesia. Posisi terakhir diketahui Mentan Syahrul berada di Roma, Italia. Kemenkumham sendiri belum bisa melakukan pencarian karena belum ada permintaan dari KPK. Kita nggak bisa cari. Polisi ya, KPK yang cari. Kalau kita akan kerjalah dengan negara-negara lain. Ya. Tapi berarti udah ada upaya untuk bersama dengan negara lain untuk mencari beliau. Ada terima surat dari KPK ya? Belum. Tapi udah ada tercatat belum sih Pak? Beliau udah masuk Jakarta, masuk Indonesia atau belum? Belum masuk. Oh. Masih izin masuk ke Indonesia. Oh, belum masuk. Tapi artinya terakhir di mana ini Pak? Terakhir di Roma. Roma. Ya. Kita pakai data perlintasan dan kerjasama antar negara. Itu tanggal berapa dong Pak? Saya lupa. 24 September berangkat. Ya. Baik, untuk mengetahui perkembangan kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian ini sudah ada rekan kami Nata Arman di gedung Kementerian Pertanian dan rekan Disti Arifa di rumah dinas Menteri Syahrul Yassin Limpo. Kita sapa Nata terlebih dahulu. Selamat siang. Nata, saat ini situasi di gedung Kementan usai dilakukan penggeledahan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi Mentan seperti apa? Ya, selamat siang Ali dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan pasca penggeledahan di rumah dinas Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian. Beginilah suasana di lingkungan kompleks Kementerian Pertanian di Jakarta yang mana terpantau masih aktivitas normal seperti biasanya. Bahkan tadi juga Wakil Menteri tiba sekitar pukul 10 untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan tidak ada penjagaan secara khusus dari pihak polisian ataupun dari pihak-pihak tertentu. Kemudian dapat kami sampaikan juga adapun informasi update adalah yang beredar bahwa dirinya dikabarkan hilang kontak di luar negeri karena yang bersangkutan terakhir bisa dihubungi yakni di negara Spanyol ketika melakukan kunjungan kerja pada tanggal 24 September 2023. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahkan Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi mengaku terakhir kali menghubungi ketika berada di Spanyol. Namun untuk saat ini pihak dari kementerian pun masih belum mengetahui di manakah posisi dari Yassin Limpo saat ini. Kemudian kala itu Syahrul Yassin Limpo bersama dengan rombongan sedang melakukan kunjungan kerja ke negara Eropa bersama dengan rombongan. Namun yang bersangkutan pada kesempatan ataupun ketika dilakukan penggeledahan, yang bersangkutan ini melakukan perjalanan dan juga seharusnya sudah pulang diagendakan pada tanggal 30 September. Namun sampai dengan tanggal 1 Oktober yang bersangkutan belum juga tiba di Indonesia. Kemudian sebelumnya KPK juga menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Kamis 28 September 2023. Kemudian juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi atau suap gratifikasi terkait dengan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian. Kemudian uang itu pun disinyalir diakomodasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian yang dipungut oleh Direktur Alat Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Kemudian ada pun fakta yang ditemukan ketika dalam penggeledahan pada tanggal 28 September tahun 2023 antara lain adalah temuan uang miliaran rupiah di rumah dinas. Kemudian juga ada sebanyak 12 pucuk senjata api dan sampai dengan saat ini pun 12 pucuk senjata api masih ditelusuri apakah senjata api tersebut adalah legal atau tidak dan juga surat-suratnya apakah legal atau tidak dan saat ini sedang ditelusuri oleh pihak berwenang. Kemudian juga ketika dalam penggeledahan yang bersangkutan atau Menteri Pertanian sedang berada di luar negeri untuk melakukan kunjungan pekerjaan. Kemudian ditemukan juga barang bukti pidana yang ditemukan. Dan terakhir adalah upaya penghilangan barang bukti atau Ali Fikri membeberkan bahwa tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang akan dilakukan pemusnahan seperti itu di rumah dinas ketika dalam penggerebekan di rumah dinas pada tanggal 28 September 2023. Namun hingga dengan saat ini kami pun belum menerima informasi lebih lanjut terkait dengan informasi terakhir apakah Menteri Pertanian ini sudah bisa dihubungi atau tidak. Sementara demikian saya kembalikan pada Anda di studio, Aldi. Baik, terima kasih Nata. Selanjutnya kita akan beralih ke Disti yang saat ini berada di rumah dinas Mentan Syahrul Yassin Limpo. Selamat siang, Disti. Usai dinyatakan hilang kontak dan dilakukan penggeledahan oleh KPK, saat ini bagaimana situasi di rumah dinas Syahrul?
Ya, siang Aldi, memang kondisi saat ini di rumah dinas Menteri Pertanian masih terlihat sepi. Artinya memang tidak ada kejadian ataupun aktivitas yang berarti. Tadi dari pantauan kami memang hanya terlihat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh beberapa petugas ataupun penjaga yang sempat keluar masuk dari rumah dinas Menteri Pertanian ini. Dan kita ketahui sama-sama bahwa memang sebelumnya KPK sempat melakukan penggeledahan di rumah Menteri Pertanian, tepatnya di maksud kami adalah di Jalan Dharma nomor 5, dan pada saat itu memang penggeledahan dilakukan pada saat Menteri Pertanian sedang tidak berada di Indonesia karena memang sedang menjalankan tugasnya sebagai menteri di luar negeri. Dan dari penggeledahan memang terdapat beberapa barang bukti yang disita, diantaranya ini adalah sejumlah uang sebesar 30 miliar dalam bentuk rupiah dan juga mata uang asing. Dan kemudian juga terdapat beberapa dokumen serta data elektronik. Selain itu juga terdapat sebanyak 12 senjata api yang disita oleh pihak penyidik KPK. Dan pada saat penggeledahan memang diketahui Syahrul Yassin Limpo sedang tidak berada di rumah dinas pada saat itu karena memang sedang berada di Italia dan juga Spanyol dalam menjalankan tugas. Dan memang sampai saat ini belum diketahui informasi ataupun konfirmasi kapan Menteri Pertanian tersebut akan kembali ke rumah dinasnya, karena memang diketahui bahwa dijadwalkan Syahrul Yassin Limpo ini seharusnya sudah tiba di Indonesia pada 1 Oktober lalu. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi ataupun kontak yang didapatkan dari keberadaan Menteri Pertanian tersebut. Begitu, Aldi. Baik, terima kasih Disti Arifa melaporkan dari Rumah Dinas Kementan, dan juga sebelumnya dari Nata Arman melaporkan dari Gedung Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Terima kasih rekan-rekan, kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali.